Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Richard Adamius Yaloho dengan NIM 2417511010. Di sini saya akan menjelaskan tentang internal growth dan external growth. Di sini ada question. Nomor 1, jelaskan pengertian internal dan external growth dan berikan contoh. Yang kedua, jelaskan perbedaan internal growth dan external growth. Yang ketiga, bandingkan jenis-jenis dari internal growth dan berikan contoh. Kita masuk pada pengertian internal growth. Internal growth atau pertumbuhan internal adalah proses di mana perusahaan berkembang melalui peningkatan kapabilitas dan sumber daya yang sudah ada. Ini biasanya melibatkan pengembangan produk baru, peningkatan efisiensi operasional, atau ekspansi pasar menggunakan sumber daya yang dimiliki. Contohnya adalah sebuah perusahaan teknologi yang mengembangkan perangkat lunak baru untuk meningkatkan penawaran mereka atau memperluas tim pemasaran untuk menjangkau pelanggan lebih banyak. Selanjutnya, masuk pada pengertian external growth. External growth atau pertumbuhan eksternal terjadi ketika perusahaan tumbuh melalui akuisisi, merger, atau kemitraan dengan perusahaan lain. Ini memungkinkan perusahaan untuk cepat meningkatkan ukuran, jangkauan pasar, dan kapabilitas dengan memanfaatkan sumber daya pihak ketiga. Contohnya adalah sebuah perusahaan makanan yang mengakuisisi produsen makanan kecil untuk memperluas portofolio produknya dan menjangkau pasar baru. Masuk pada perbedaan internal growth dan external growth. Perbedaan antara internal growth dan external growth terletak pada sumber dan cara perusahaan memperluas operasinya, yaitu internal growth. Internal growth mengacu pada pertumbuhan yang berasal dari upaya internal perusahaan tanpa melibatkan entitas eksternal, dengan melibatkan peningkatan kapabilitas dan sumber daya yang sudah ada, seperti inovasi produk, pengembangan pasar, dan peningkatan efisiensi operasional. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur yang meningkatkan produksi dengan teknologi baru atau memperkenalkan produk baru berdasarkan riset dan pengembangan. Yang kedua, external growth. External growth terjadi ketika perusahaan memperluas operasinya dengan bergabung atau berkolaborasi dengan perusahaan lain, dengan melibatkan akuisisi, merger, atau aliansi strategis untuk mengakses sumber daya baru dan pasar yang lebih luas. Contohnya, sebuah perusahaan farmasi yang mengakuisisi startup bioteknologi untuk mempercepat perkembangan obat baru dan mengakses inovasi teknologi. Yang berikutnya masuk pada jenis-jenis internal growth beserta contohnya. Yang pertama itu pengembangan produk. Perusahaan menciptakan atau meningkatkan produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Contohnya, sebuah perusahaan smartphone yang merilis model baru dengan fitur yang lebih canggih, seperti kamera yang lebih baik atau teknologi pengisian cepat. Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Peningkatan proses produksi atau operasional untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Contohnya, sebuah pabrik yang mengadopsi otomasi dalam lini produksinya untuk mengurangi waktu produksi dan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, ekspansi pasar. Memasuki pasar baru dengan produk yang sudah ada untuk meningkatkan pangsa pasar. Contohnya, sebuah perusahaan makanan yang memperluas distribusi produknya ke negara lain atau daerah baru di dalam negeri. Nomor 4, pemasaran dan penjualan. Meningkatkan upaya pemasaran dan penjualan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Contoh, sebuah perusahaan fashion yang meluncurkan kampanye iklan besar-besaran untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan penjualan. Yang kelima, diversifikasi produk. Menambahkan produk baru ke dalam portofolio untuk mengurangi risiko dan menjangkau segmen pasar yang berbeda. Contoh, sebuah produk perusahaan elektronik yang mulai memproduksi perangkat rumah pintar setelah sukses di pasar televisi. Sekian dari saya dan terima kasih.